Assalamualaikum, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Randy Silvianto dari media TKP News.net. Untuk pada siang hari ini spesial, di sini akan mengadakan wawancara eksklusif atau diskusi eksklusif yang secara singkat nantinya. Untuk narasumber kita menghadirkan yaitu Mas Guntur Nugroho, Ketua GMBK Lumajang. Untuk tema kali ini yaitu adalah curi setat kampanye Pilkades di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Untuk itu saya sapa dulu Mas Guntur yang sudah ada di sini. Selamat siang Mas Guntur. Selamat siang Pak Deddy. Bagaimana kabarnya dan kondisi hari ini? Sehat? Luar biasa. MBK selalu luar biasa ya. Di hari Jumat yang berbahagia ini kita bersama di sini mengadakan diskusi eksklusif tentang adanya sudah bertebaran atau sudah ramai viral di media sosial, dalam hal ini Facebook, yang mana terjadi, kalau menurut saya sih ini adalah curi setat kampanye Pilkades di Desa Sumbermujur. Karena ini dengan jelas diunggah di Facebook yang nomor 1 atas nama akunnya Mas Alwi Arjuna, yang menurut informasi beliau adalah Wakil Ketua BPD Desa Sumbermujur. Di sini jelas-jelas mengatakan untuk masyarakat Desa Sumbermujur jangan lupa tanggal 2 Desember 2021 coblos nomor 4 Yayu Sri Rahayu sebagai Kades Sumbermujur. Jelas-jelas ini adalah kampanye. Dan yang kedua di sini atas nama akunnya Ferry Kurniawan. Yang informasinya ini adalah Ketua RT di Sumbermujur. Dan yang ketiga ini warga biasa atas nama Rafka Bungsu. Menurut tanggapan Mas Guntur terkait hal ini bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Baik, selamat siang rekan-rekan. Baik yang di studio maupun yang live streaming di akun GMBK Lumajang. Suatu kehormatan hari ini kantor GMBK kedatangan rekan-rekan media dari media TKT ya, TKT News ya, untuk melakukan wawancara dan diskusi seputar tentang Pilkades. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Dedi, memang beberapa bulan yang lalu menanggapi persiapan Pilkades serentak Kabupaten Lumajang ini, kalau nggak salah 35 desa di 11 kecamatan, GMBK sudah melakukan respon ya, melakukan respon dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada 11 kecamatan sebagai panwasnya dan kepada Inspektorat Kabupaten Lumajang terkait ikut serta dalam pengawasan berjalannya Pilkades agar berlangsung dengan lancar, tertib. Tentunya seperti peran GMBK sendiri memastikan bahwa kegiatan Pilkades di sana tidak ada kegiatan-kegiatan perilaku berkaitan dengan misi visi GMBK, yaitu pencegahan, penangkalan dan bahkan penindakan tindak pidana korupsi. Ini momen yang tepat kehadiran GMBK nanti di lapangan berkaitan dengan Pilkades ini memastikan agar KKN itu seminim mungkin tidak terjadi di sana. Mudah-mudahan nanti GMBK akan mengeluarkan seluruh kekuatan, nanti dibantu oleh kawan-kawan dari jajaran anggota Badak nanti untuk ikut serta melakukan kontrolnya. Kapan pelaksanaan GMBK akan dilaksanakan? Sebenarnya sudah mungkin mulai Senin besok GMBK sudah mulai turun ya, sudah mulai turun ke lokasi-lokasi ke 35 desa yang akan melaksanakan pilihan kepala desa. Berkaitan dengan pertanyaan dari Bang Dendi terkait judulnya menarik, curi setat.
turut serta kampanye ya. Sebenarnya untuk Pilkades Kabupaten Lumajang di tahun ini secara serentak ini sudah ada aturannya, yaitu diatur dalam Pergub ya, Peraturan Bupati Lumajang nomor 24 tahun 2021. Memang saya sudah coba mempelajari mengurai Pergub itu, lumayan terakomodir, namun masih ada kelemahan-kelemahan dalam Pergub. Nah, kelemahan-kelemahan ini ketika kita sinkronkan dengan Undang-Undang Desa, tentunya kita sinkronkan karena sebuah peraturan itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak boleh berbenturan dengan peraturan yang sudah ada di atasnya. Berkaitan dengan apakah kampanye yang di Facebook itu adalah bagian dari kampanye atau bagian dari sebuah pengenalan, kan gitu ya. Jadi pengenalan itu mungkin bisa dilakukan oleh panitia. Panitia boleh melakukan pengenalan, jadi menyampaikan ke publik tentang siapa calon-calon yang ditetapkan, yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai calon kepala desa. Ini tentunya wewenang dari panitia penyelenggara untuk mempermudah atau mengenalkan kepada publik, kepada warga masyarakat desa tersebut, bahwa di desanya itu misalkan ada 4 calon gitu ya, calon kan disampaikan secara terbuka itu boleh, itu tidak menjadi masalah karena di dalam Pergub itu sendiri sudah diatur ya, ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat proses pemilihan kepala desa, mulai dari tahapan kampanye, yang disebut kampanye itu. Nah, kampanye itu pun sudah diatur juga oleh panitia Pilkades. Nah, beredarnya postingan Facebook, menurut saya yang ada di sana tergantung, ini memang kalau melihat gaya bahasanya dan ajakannya dan hanya satu orang yang dirujuk, saya pikir ini memang bagian dari sebuah kampanye seseorang, bukan karena sudah mengajak untuk menyoblos. Kalau pengenalan tidak demikian lah ya, pengenalan hanya menampilkan sosok saja, tidak ada upaya untuk mengajakkan, itu pengenalan namanya. Ini kalau sudah mengajak dan mengarahkan untuk menyoblos kepada nomor tertentu, ini sudah bagian daripada sebuah bentuk kampanye ya, sebuah bentuk kampanye. Ada aturan kampanyenya di sana, tertera larang-larangannya juga ada. Nah, kalau mengacu kepada Pergub 24 tahun 2021, ya ada tentunya perangkat desa, mulai dari kepala desa ini kan bukan incumbent saya lihat kalau langsung kepada desa Sumbermu itu incumbent kan tidak ikut serta ya, masih menjabat sampai sekarang. Sangat jelas sekali bahwa kepala desa berikut perangkat desa pembantunya, BPD dan unsur pemerintahan desa itu dilarang atau disarankan mengambil posisi netral. Larangan-larangan itu juga diatur di dalam peraturan bupati. Peraturan bupati tentunya pasti mengerucut kepada, mengacu kepada undang-undang desa. Undang-undang desanya pasti ada di sana. Memang hampir mirip ya, undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dengan peraturan bupati nomor 24 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, ini hampir mirip, cuma perbedaannya ada di sanksi. Pergub Lumajang tidak mengakomodir 100% larangan dan sanksinya sesuai dengan yang ada di Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 itu tentang desa. Di sana ada sanksinya apabila unsur pemerintahan desa, perangkat desa, kepala desa dan sebagainya itu ikut serta, tidak mengambil posisi netral artinya. Karena ada larangan gitu ya. Larangan tidak ikut terlibat dalam kalau di undang-undang itu kan hanya untuk pemilu ya, tidak kepada pilkades gitu ya, pemilu sampai tingkat bupati sampai pilkada. Apakah hubungannya nanti dengan aturan yang ada di sini? Nanti kita baca bersama-sama, Mas Edi. Kita baca bersama-sama di dalam undang-undang desa itu ya. Apakah undang-undang desa ini berkaitan dengan larangan kampanye yang dilakukan oleh perangkat desa, kepala desa dan sebagainya
bisa diterapkan di dalam Pilkades gitu ya. Kita langsung menuju kepada ini karena yang pelakunya adalah bukan kepala desa ya. Pelakunya katanya seorang pengurus BPD gitu ya. Ya. Pengurus BPD. Ini adalah unsur pemerintahan desa, Pak Fendi, BPD itu. Di dalam pasal 51 Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu ada larangan, yaitu perangkat desa itu melarangan. Yang pertama, yang A itu adalah merugikan kepentingan umum. Jadi kalau hanya mengerucut kepada model, mohon maaf, hanya melihat pasalnya terhadap modelnya, ini bukan apa namanya, kampanye, bukan larangan kampanye di sana, tetapi merugikan kepentingan umum. Tentunya dengan melakukan aktivitas kampanye, ini yang kedua, ini membuat sebuah keputusan yang menguntungkan orang lain atau pihak lain gitu ya, yang kebi. Jadi kalau memang tidak tertulis secara jelas larangan untuk kampanye, tetapi harusnya poin pasal 51A dan B ini harusnya digambarkan secara jelas. Apakah perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum? Bahwa Pilkades ini adalah bersifat untuk umum, untuk seluruh masyarakat desa. Apakah pihak, kan ada 4 calon. Apakah ketiga pihak yang lain tidak merasa dirugikan atas ini? Kan gitu. Saya melihatnya ya tentu sangat dirugikan. Apabila seorang oknum perangkat desa ataupun kepala desanya berpotensi mendukung kepada salah satu calon. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Desa juga, tupoksi sebagai pemegang pemerintahan desa, terus di Pergubnya juga ada gitu. Terus yang ke B yaitu membuat keputusan yang menguntungkan pihak yang lain. Sekarang mengkampanyekan salah satu calon, ini juga bisa disebut menguntungkan pihak lain, yaitu calon yang diunggahkan itu. Maka unsur sebenarnya melanggar daripada larangan baik undang-undang desa maupun Pergub 24 itu sebenarnya sangat jelas jika dijabarkan. Cuma tinggal nanti birokrasi ini, kawan-kawan pengawas, saya kira pengawas ini yang harus melihat sisi itu. Makanya kawan-kawan pengawas harus jeli melihat ini. Jangan membaca sebuah undang-undang dan aturan itu hanya nampak di pada objeknya saja, tetapi tidak melihat dari sisi dampaknya seperti itu. Sebentar, Mas Guntur ya. Sana tadi mengatakan yang tentang Pergub pasal 24 tadi, yang tahun 2021. Nah kemarin itu informasi dari rekan saya juga dari media PKT juga, yang konfirmasi ke Panwas dalam artian di sini Pak Camat Candipuro. Itu Pak Camat kemarin menyampaikan itu bahwa memang itu betul pelanggaran yang dilakukan oleh oknum BPD ini, betul pelanggaran, mengatakan itu pelanggaran. Nah terus ketika saya tanya waktu itu tentang Pergub yang dilanggar, itu ditunjukkan oleh Pak Camat atau Panwas itu Pergub pasal 76 ayat 5. Nah, di situ yang berbunyi pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 dikenakan sanksi A. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dan B. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi memperkeruh atau membahayakan ke wilayah yang lain. Nah, ini yang perlu saya tanyakan atau perlu saya koordinasikan dengan Mas Guntur ya. Bagaimana menurut tanggapan Mas Guntur terkait yang disampaikan oleh Panwas yaitu Pak Camat tentang Pergub pasal 76 ayat 5?